Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing mengenai teknik pancing ya. Jadi untuk Epson 1390 ketika kita mau ngeprint dengan media yang sulit, misalnya seperti pad film, stiker vinil, itu selalu ngelos ya kawan-kawan. Jadi ini adalah salah satu cara yang dipakai biar ketika ngeprint dengan media yang sulit tersebut itu langsung ngeprint ya. Jadi tidak ada cerita lagi medianya tuh lecek gitu. Biasanya sih stiker atau pad filmnya jadi lecek gitu karena ngelos terus seperti itu. Nah untuk tutorial yang sekarang ini saya pakai resetter ya. Jadi punya Epson 1390. Jadi ini saya buka saja dulu. Nah ini resetternya. Kemudian saya klik particular adjustment mode ya. Ini saya klik dulu, kemudian head cleaning. Saya klik OK. Nah di sini ada tulisan cleaning, print, dan paper fit ya. Jadi nanti yang akan kita gunakan itu adalah paper fit. Ketika nanti kita klik paper fit, itu nanti otomatis si printer akan diperintahkan untuk narik kertas seperti itu. Tapi narik terus pause gitu. Jadi nggak narik langsung keluar gitu, nggak. Jadi narik terus pause kayak gitu. Nah ini akan saya praktekkan ya. Jadi sebentar saya geser dulu ke printernya ya. Jadi kawan-kawan, jadi ini saya pakai pad film bekas ya. Jadi ini pad film bekas yang posisinya itu yang glossy yang di atas ya. Kan biasanya kalau kita ngeprint DTF ya, itu yang di sini ya, yang di doff ini ya. Ini bekas ya kawan-kawan. Nah ini yang dipakai yang glossy, karena yang glossy ini lebih gampang untuk narik ya. Seperti itu, kita letakkan saja. Oke. Kemudian kita klik ya paper fit ya, seperti ini. Terus kita tunggu sampai dia narik kertas dulu ya. Nah ketika kita pakai resetter itu cuma narik kertas aja, tapi setelah itu dia itu kayak nge-pause gitu ya kawan-kawan. Tuh, jadi filmnya, pad filmnya itu dia berhenti kayak gitu. Terus kemudian setelah itu kita tunggu ya si headnya sampai ke posisi capping ya. Nah ini kita tunggu dulu seperti itu. Nah kalau sudah akan saya tunjukkan ya detailnya ya. Nah jadi kuncinya itu ada di sini ya kawan-kawan. Nah ini seperti yang kawan-kawan lihat ya, di sini ada semacam tuas bulat ya. Nah ini tuas bulat ini nanti fungsinya untuk pemutar ya. Jadi dia itu nyambung langsung ke roller ya kawan-kawan, seperti itu. Nah ini kalau diperhatikan ini ada angka-angkanya ya, angka sama huruf ya. Nah untuk ini saya kasih penanda ya. Ini terserah sih mau dimanapun bisa sih. Nah ini saya kasih tanda di sini. Nah ini nanti diingat-ingat ya kawan-kawan. Jadi ini posisi nomor 1 ya, seperti itu. Nah untuk detail posisi si alat bantu ini itu saya sambungkan ke gear ya. Sebentar. Nah ini dia. Nah ini kawan-kawan, ke gear nomor 2 ya. Sebentar saya cari lampu dulu ya. Nah ini ya kawan-kawan, jadi posisinya seperti itu ya. Jadi ini ada gear yang biasanya sih kalau belum dibongkar tuh gear yang tengah. Terus kemudian saya sambung pakai pralon 1 inch, sambungan pralon. Nah untuk cover samping kiri itu terserah sih mau dilepas atau mau dibolong seperti saya juga bebas sih, seperti itu. Nah ini fungsinya buat muter ya. Jadi nanti kita ngakalin untuk pad filmnya di bagian ini, seperti itu. Nah saya lanjutkan lagi ya kawan-kawan. Jadi tadi kan nomor 1 ya, saya mundurkan dulu. Nah ini ya. Nah ini ketika saya putar searah jarum jam, si pad film tuh mundur ya kawan-kawan, seperti itu. Jadi ini kita putar aja biar padnya lepas ya. Nih seperti ini tuh, ketika saya putar tuh dia mundur seperti itu.
Nah ini diputar sampai lepas ya kawan-kawan, sampai lepas ya. Ini ya, ini kita putar sampai lepas. Nah ketika sudah lepas, nah ini jangan dipasang dulu ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kita harus ingat-ingat posisinya di mana untuk pemutarnya ya kawan-kawan. Nah ini sebentar saya zoom dulu ya. Nah ini tadi kan di angka 1 ya. Nah ini sebaik mungkin kita kembalikan lagi nih ke angka 1. Nah seperti ini. Setelah kita kembali, itu putar lagi ke berlawanan arus jarum jam 3 kali ya kawan-kawan. 3 kali putarannya ini ya. Nih oke, kita putar berlawanan arah jarum jam ya. Ini 1 2 3. Oke ya, ini dipastikan harus pas ya kawan-kawan, seperti itu. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita pasang kembali untuk si pad filmnya. Bentar ya kawan-kawan. Nah ini dia. Ini saya pasang dulu ya. Jadi ini kan biasanya yang susah ditarik ya. Ini ya, seperti ini. Oke, nah untuk detailnya akan saya tunjukkan ya. Sebentar. Nah itu dia kawan-kawan. Jadi si pad film itu dia posisinya itu masuk ke belakang sini ya, kayak diselipkan gitu. Oke. Untuk selanjutnya adalah kita putar sekali putaran ya. Putar lagi. Jadi ini tanda 1 ya. Nah ini buat muter si pad film ya. Ketika kita putar berapa jarum jam, si film itu akan masuk ya teman-teman. Oke, ini udah saya tunjukkan untuk kondisinya. Nah itu nih, ini si pad film masuk ya. Sebentar, tidak fokus. Nah itu dia, masuk ya kawan-kawan, seperti itu. Terus setelah pad film masuk ya kawan-kawan, itu ini udah langsung siap print. Jadi kita bisa ngeprint dari mana aja ya. Jadi bisa dari software Inkscape, bisa dari GIMP, bisa dari WPS, bisa dari Acrorip, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke monitor dulu ya. Sebentar, saya fokuskan dulu. Oke. Nah ini kita minimize dulu ya semuanya ya. Oke, jadi ini saya coba mau ngeprint pakai Acrorip ya kawan-kawan. Jadi di sini ada logo kecil banget ya, kecil banget. Ini nggak usah disetting apa-apa ya. Sebentar saya tunjukkan. Jadi cuma untuk yang kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini dia. Untuk X nya aja saya kasih 5 ya, untuk Y nya 0 ya, seperti itu. Terus kemudian kita pencet print ya. Ini karena untuk coba saja, itu hanya color ya. Ini saya nggak apa-apain, ini langsung pencet print aja. Terus ini kan masih buffering ya. Oke, ini ke printer ya, tuh langsung ngeprint ya kawan-kawan. Jadi tidak ada apa namanya, narik kertas dulu ya. Tuh seperti ini ya. Nih seperti ini. Jadi ketika kita pakai resetter itu memang kondisinya itu seperti kita memerintahkan untuk narik kertas dan pause gitu. Tapi setelah itu kita bisa langsung ngeprint, langsung ngeprint gitu. Seperti itu. Jadi untuk kondisinya adalah
ketika kita main roll-rollan ya itu akan enak ya. Jadi sekali setting itu bisa sampai ngeroll panjang gitu. Cuma kalau misalnya per lembar ya kita satu-satu ya kawan-kawan. Nah ini ya kelihatan ya. Jelas ya. Sorry ini bukan promosi ya, ini adanya filenya itu. Ini yang glossy ya, ini yang bagian di print. Nih seperti ini ya kawan-kawan. Nih oke, jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Untuk hal-hal yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan ya lewat komentar ya. Jadi pada intinya sih yang perlu diperhatikan adalah ketika mau ngeprint terus kertasnya udah masuk ya, itu diusahakan ada putaran 3 kali tadi ya kawan-kawan. Jadi itu untuk mengembalikan posisi sensor sih sebenarnya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ada koreksi bila ada yang salah ya, kayak gitu. Untuk kali ini yang mau saya sharing itu saja. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak. Untuk filenya nanti akan saya attach ya, nggak tahu nanti bisa bentuk link kali ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.